Halo Sobat Fuma semua, kembali dengan kita di Fuma Entertainment. Saya Arif Firdaus ya. Saya Okta Fuad. Ya, ini Sam Fuad, ini Sam Ibad ya. Dalam segmen Fuma Entertainment. Tapi kita pada episode kali ini ada segmen berbeda ya. Yaitu yang kita namakan apa, Mas Fuad? Fuma Misteri. Fuma Misteri ya. Pertanda awal akan kita buka segmen misteri bagi sobat-sobat Fuma semua ya yang mempunyai cerita horor gitu ya Mas Fuad ya. Ya. Yang cerita horor terus kemudian berkenaan dengan penampakan-penampakan ya, bisa kirim linknya di bawah ini. Nanti kita akan review dan kita undang di sini ya. Nah, sekarang kita akan sepilkan beberapa video ya yang secara tidak sengaja tertangkap kamera. Apakah itu kamera, kebanyakan kamera CCTV ya Pak ya? Ya, kita lebih fokus tertangkap kamera CCTV. Karena penampakan itu sangat tidak mudah untuk dimanipulasi. Ya, CCTV itu kan paling tidak kan bisa menangkap sekecil ya, sekecil. dan secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Kalau kita nyari-nyari kan sengaja, Mas. Iya. Kalau CCTV ini memang tidak disengaja. Betul. Jadi tidak tanpa rekayasa. Kalaupun menangkap hal-hal gaib itu ya karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Oke. Kita akan lihat. Nah, ini ada satpam patroli. Satpam patroli ini ya, sobat Iya. semua. Nah, itu ada yang lari tuh. Oh iya, depannya sebelah kanan, sisi kanannya lari ke sisi kanannya. Iya. Satpam yang Dan sedang bentuknya patroli. kecil kayak yang foto tadi ya. Foto yang pertama tadi nih, sobat semua. Kita coba ini lihat lagi ya. Lebih jelas di zoom. Nah, itu Nah, itu ya. lebat gitu. Hebat itu. Nah, gimana ini? Menurut Mas Fuad sendiri gimana dengan pengalaman mistis yang pernah sudah Iya, terlampaui? di CCTV ya, di CCTV Iya. rumah. Kalau gitu itu kan entah cahaya, tapi kalau cahaya kok ada kayak bekas kilatan gitu ya. Iya. Jadi ada kayak cahaya terus ada kayak buntutnya, ada buntut cahaya. Jadi itu kayak memang susah dijelaskan juga ya, tapi ya memang ada gitu. Kayak cahaya tapi ada kilatannya di belakang. Kayak Kalau memang dia jalan, cahaya nggak ada jalan kayak gitu ya. iya. Dan itu loncat-loncat. Loncat-loncat ya. Iya, ini menurut sumber tadi ya di TikTok tadi sumbernya di. Kita coba sekali lagi kita lihat. Nah, itu Nah, dia. itu loh, ada belakangnya itu kan ada kayak Depan. bekas cahayanya. Iya. Kalau dikatakan itu cahaya kok ada bekasnya gitu. Iya. Kalau lampu kan kayak senternya Bapak itu tadi. Iya. Lampu biasa. Nah, ini lagi berenang ini ya. Berenang. Ini keadaan pada waktu siang hari padahal ini ya. Iya, siang hari itu nanti disensor aja ya. Oh iya. Ini sumbernya itu Instagram. Iya, Instagram. Oh, di sebelah kanan anak itu. Mana ya, Mas? Sebentar. Oh, itu sih bukan. Itu ya kayak Oh iya, itu ya. kayak hitam gitu. Kayak hitam ya. Hitam bulat gitu. Nah, ini versi lambatnya Wah, ya. iya itu lambatnya itu kayak orang berjalan ya. Kayak orang berjalan. Nah, itu dia masuk juga ke air tuh. Mungkin mau Mau berenang. iya sekalian main-main sama Wah, itu ya. ya lah dia Tuh. masuk kolam juga. Masuk kolam Nah, itu sobat Fuma ya. Padahal siang hari ya. siang hari. Apalagi kayak kalau malam hari. Iya. Nah, ini apa lagi nih? Nah, itu kan ada jamnya itu jam 12 setengah 1. Oh iya, setengah satu. 0032. Ini ya. Oh iya, penampakannya di situ ya. Di depan rumah. Ini lagi-lagi kamera CCTV ya, sobat-sobat Fuma semua ya. Kamera CCTV.
di salah Tapi satu belum terlihat. rumah. Belum terlihat ya. Nah itu. Wah, itu bayangan hitam. Ya. Kayak merayap gitu. Iya. Ya kayak merayap ya, bukan Mm-mm. berdiri tegak gitu enggak. Kayak merayap hitam. Iya. Nah kayak Itu kayaknya terbang itu ya. ya nggak terbang juga, menatap kanan cuma kayak merayap. Iya. Dan ini adalah salah satu video yang saat menyeberang ya. Apalagi kalau kita di jalan tol itu biasanya itu ada itu. Ya Biasanya ada kayak jalan tol kayak itu gitu. tiba-tiba pas kita enak-enak nyetir ada yang Betul, gitu, betul. ya. Itu biasanya kalau kita jeli ya, sangat jeli itu biasanya ada sedikit penampakan biasanya. Oke, kita akan saksikan ini adalah sosok bayangan yang menyeberang jalan. Nah, ini. Lagi-lagi kejadiannya malam hari. Malam Jam berapa nih? jam 11. Jam 11. Setengah 12. Setengah 12 ya. Wah, itu. Nah, itu menyeberang ya. Iya, kecil. Iya. Oh iya, kecil itu. Kayak separuh badan ya. Kayak separuh badan, hanya kaki, pinggang sama kaki aja kayaknya ya apa? Oh, enggak sih. Enggak, memang kecil mas itu objeknya. Memang kecil objeknya ya. Iya. Nah, kita baca. Tapi nggak ketabrak ya mas. Tapi nggak ketabrak, ya itu. Iya. Nggak ketabrak. Nah, kayak anak kecil pakai celana hitam. Anak kecil pakai celana hitam. Lagi-lagi sobat-sobat IndiHome ya, bisa menjelaskan, bisa komen-komen di bawah. Itu gambar yang jelasnya, kita zoom lagi ya. Nah, itu bayangan putih ya, berjalan ya. Objeknya kecil seperti bocil ya. Kecil. Nah, itu tadi. Berarti sekarang kita akan lanjutkan penampakan CCTV yang ada di pom bensin. Ya. Ini. Bensin. Nah, oh iya. Apa itu? Itu kayak semacam hantu kuntilanak bukan ya, Mas Bila ya? Iya, kayak ada pakaiannya yang Pakaian. terseret. Ya. Mengenakan gaun pengantin ya. Tapi Pengantin, kakinya nggak kelihatan. Kakinya nggak kelihatan. Nah, itu coba sobatku Mas simpulkan penampakan yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima itu apakah benar itu penampakan atau hanya orang yang memakai gaun tiba-tiba jalan di pom bensin, mau beli bensin kali ya. Ini di toko ini. Ini penampakan yang keenam di toko ya, di sebuah toko kayak semacam Indomaret apa Alfamart gitu ya. Oh, kursinya gerak sendiri. Gerak sendiri. Oh iya. Oh iya. Sangat jelas sekali ya gerakannya ya. Tapi orangnya tadi lihat tapi nggak takut ya. Oh iya. Gerak udah. Iya. Jam berapa ini ya? Ini malah tidak ketahuan sosoknya. Ya maksudnya. Nah, nggak ketahuan sosoknya, hanya apa? Bergerak sendiri kursinya itu. Iya. Nah, itu bergerak sendiri. Sebenarnya kalau anak-anak Indo biasanya tahu itu apa, penampakannya apa atau apa biasanya tahu. Wow. Tarikannya saya kencang sekali itu. Iya.
Tapi memang kalau gerakan itu memang Mas Bat, kita kadang nggak sadar ya pas kita diam di rumah atau mungkin ketika lagi serius nih baca buku atau belajar itu ada suara-suara kayak dok 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 dok, mungkin lemparan batu itu kita sering alami. Kadang kita tidak menyadarinya, Ya. ya kita anggap angin lalu. Padahal ya lalu. kadangkala itu memang suaranya itu kayak terlalu besar, kayak Besar. batu gitu yang dilempar dari kecil lama-lama jadi besar gitu, yang dilempar semakin besar ya itu kan sudah tidak wajar ya teman-teman. Jadi memang apakah hantu itu sobat-sobat mungkin yang punya pengalaman ya bisa menggerakkan benda-benda. Benda-benda. Mungkin Berarti- kalau ada yang punya pengalaman bisa ditulis di kolom komentar. Komentar ya. Berarti apa? Aura dan juga tenaganya kuat sekali ya sampai bisa Iya. menggerakkan sebuah benda. Iya, berarti kan bisa dipastikan bahwa yang bisa menggerakkan benda itu tidak semua hantu. Mungkin hantu tertentu yang punya kelebihan Betul. atau dia ibaratnya itu sudah jadi kapten atau mungkin ya Jenderal bintang 5 kalau bintang 4 kali ya. Setannya udah levelnya udah tinggi. udah tinggi. Mungkin kalau kita ada gangguan yang semacam itu berarti memang di tempat itu Iya. agak besar ini kekuatannya. Lama kan yang ke-7. Mulai merinding ini. Iya, mulai merinding ini ya. Nah, jangan di studio kita juga ada ini. Tartan narasumber nggak mau dipanggil ke sini lagi. Janganlah, nggak ada. Iya, Ntar kita panggilkan ustadz kita di ruqyah. sini ini paling aman ini. Paling aman. Iya. Rumah Hills itu paling aman, Mas. Iya. Ini lagi-lagi di lokasinya di ini ya, di sebuah minimarket ya. Di sebuah minimarket. Mungkin ini kejadiannya di luar Pas kayaknya toko ya. sudah tutup ini setengah 3. Iya. Nah, itu Mas. Jam ada 2, yang 3, lewat tadi setengah 3. pegangan tadi. Iya. Wow, ini Jatuh ya. jatuh ya. Ya mungkin setannya juga pengen belanja nih teman-teman. Nah, Iya. Itu ada bayangan juga ya. nah ini Gerak gerak sendiri ya. Iya, mana lagi nih? Nah, Itu pintunya ya. Kayak pintunya ada yang gedor-gedor gitu ya. Ya sebenarnya nggak usah gedor-gedor, langsung masuk aja kan bisa ya sebenarnya. Iya. Benar-benar. Kenapa kok gedor-gedor itu? Mungkin dia terkunci di dalam. Mungkin terkunci ya. Iya, Mas nggak sengaja masuk terkunci. Nah itu tadi ya, itu adalah penampakan yang di salah satu di minimarket ya, di luar negeri kayaknya itu kejadiannya di luar negeri itu. Nah bisa mungkin teman-teman sekali lagi mungkin bisa disimpulkan apa itu penampakannya, terutama bentuknya ya. Iya. Apakah kunti, pocong, Ada tuyul ya. tuyul atau apa? Atau Nah, mengenai macam-macam bentuk. nah hantu. ini betul ini macam-macam bentuk hantu. Gimana ini Mas Fuad? Berbeda-beda di setiap negara itu ada Iya. hantunya. Mungkin kalau di Cina itu ada yang Vampir, loncat itu, Mas. vampir bukan? Loncat-loncat tuh. Vampir ya, vampir di Cina ya. Iya, Kalau vampir. di Cina kan loncat-loncat, kalau di Loncat-loncat. barat kan dia pakai pakaian yang Nah iya. rapi makasih, gitu, sesuai rapi, dengan ketika meninggal itu memang di barat itu kan pakai jas rapi gitu. Kalau di kita kan pakai kain kafan Kain karena kafan, mayoritas pocong, kita gitu muslim ya. ya. Mm-mm. Akhirnya hantunya pocong gitu, atau mungkin pocong yang sudah tidak ada pocong di kepalanya jadi kuntilanak. Ya, betul. Sudah dilepas Pokoknya taunya yang jadi kuntilanak. putih-putih gitu ya. Putih-putih. Jadi di setiap negara itu hantunya berbeda-beda. Nah itu bisa dilihat di teori. Menurut Abdul Rahman Saleh melalui bukunya yang bertajuk Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Jadi menurut Abdul Rahman Saleh itu persepsi seseorang terhadap suatu objek. Kan tadi objeknya masih Ya. itu macam-macam gitu. Bisa jadi yang kita lihat tadi, yang kita lihat
sekelebat atau bayangan itu berdasarkan persepsi kita. Iya. Nah, kalau misalkan putih, oh di Indonesia itu ada pocong apa dan lain sebagainya. Mungkin kalau di negara lain berbeda lagi. Bisa kayak hantu Casper atau apalah, sesuai dengan perspektif di negaranya masing-masing. Jadi itu jadi bentuk suatu benda itu tergantung persepsi. Jika lebih detail kita zoom ya atau kita istilahnya perbesar, itu sebenarnya kita akan tahu detailnya itu sebenarnya itu bentuk apa. Iya. Karena masing-masing persepsi itu dipengaruhi oleh latar belakang kita, tanaman nilai-nilai orang tua. Betul. Ya kan, terus kita juga dulu kecil nontonnya film Susana misalnya, itu kan mempengaruhi. Kalau di luar negeri mungkin lihat scary movie-nya modelnya kayak Halloween, gitu ya kan, setannya kan. Kalau menurut kita tidak terlalu menakutkan. Setannya di sana itu kayak ganteng-ganteng, cakep gitu ya. Makanya itu sangat dipengaruhi oleh persepsi. Menurut ilmuwan tadi itu bilang seperti itu. Iya. Makanya apa yang kita tanyakan di sini itu bukan berarti menjadi sebuah kesimpulan bahwa itu hantu. Betul. Nah, itu harus dinilai lebih lanjut lagi, harus diteliti lebih dalam lagi. Takutnya nanti netizen ini menilai bahwa ini Fuma Entertainment ini tidak mengedukasi, ini bukan hantu dikatakan hantu lah. Itu kita juga tidak menyimpulkan ya. Iya, betul. Tidak menyimpulkan bahwasanya ini adalah hantu. Perlu diteliti lebih dalam lagi. Terima kasih teman-teman, sahabat Fuma semua. Demikianlah beberapa penampakan yang kita tampilkan pada segmen pertama dari Fuma Misteri ya. Mungkin teman-teman barangkali punya pengalaman atau kejadian-kejadian yang misteri, pernah dialami, horor gitu ya. Horor bisa datang nih ke podcast kita ya Mas ya. Betul, nanti untuk bisa berbagi hubungi, cerita. Bisa hubungi di nomor tadi ya. Nomor apa? IG saya juga bisa. Ya, nanti kita ulas di sini ya. Iya, atau di emailnya Fuma di sini Fuma Entertainment. Kalau nggak mau IG-nya kita follow, boleh. Nanti lewat kita akan follow lewat email. Ya. Oke. Jadi sudah Mas Pat ya ini. Ya. Durasi ya, teman-teman. Sobat Fuma semua, karena kita bikin videonya ini singkat saja ya. Mudah-mudahan segmen ini diminati banyak orang. Diminati teman-teman juga bisa, kita sambil belajar juga ini Mas Pat ya. Iya, karena orang Indonesia itu suka sama hal-hal misteri. Kalau di bioskop itu yang paling laris itu mesti yang berbau-bau misteri. Misteri, horor. Ya. Mencekam, nah itu ya teman-teman. Nah, ini kita perlu ulas ini, atau mungkin ada yang pakar terhadap hal-hal itu bisa datang juga. Nah, bisa datang juga nanti pakar dalam hal-hal misteri, mungkin bisa menangkap sosok penampakan dan hantu, bisa dimasukkan dalam botol atau gelas. Kita ingin mengulas sebenarnya memang betul-betul ada atau tidak. Nah, iya betul. Maksudnya bisa menampakkan atau tidak. Betul. Kalau adanya pasti ada, Mas. Adanya masih ada, ya. Apakah bisa menampakkan atau tidak? Oke, sobat Fuma semua, terima kasih sudah menyaksikan segmen pertama dari Fuma Misteri ya. Semoga teman-teman bisa nantinya berbagi cerita dengan kita di sini di Fuma Misteri dalam YouTube Fuma Entertainment ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman sobat Fuma semua. Saya akhiri, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum. Ciao.